Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprijal Julistian, NPM 202191096, kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi perihal fungsi dari administrasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatan yang bersifat organisasional, tetapi bersama-sama berada dalam satu gerak dan langkah. Siagin menegaskan pada proses administrasi fungsi lebih bersifat general dan berlaku bagi seluruh organisasi, sedangkan pada proses manajemen fungsi-fungsi lebih bersifat departemental atau sektoral. Fungsi adalah kegiatan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan. Untuk mengidentifikasi banyak persamaan dibandingkan perbedaan, Administrasi dan manajemen pendidikan adalah mencakup semua kegiatan yang dijalanan oleh institusi pendidikan, khususnya satuan pendidikan pada berbagai tingkatan dan fungsi tugasnya dalam rangka mencapai tujuan. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada implementasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengarahan, pengawasan, dan pemantauan. B. Fungsi perencanaan atau planning. Setiap aktivitas administrasi dan manajemen pendidikan dimulai dengan fungsi perencanaan atau planning. Dalam perencanaan dirumuskan, dipilih dan ditetapkan seluruh aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan untuk mencapai tujuan. Kegiatan merencanakan dilakukan oleh perencanaan dengan menghubungkan sejumlah fakta dan informasi untuk membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan pendidikan yang dipimpin. Perencanaan memikirkan apa yang dilakukan dan menetapkan aktivitas-aktivitas yang dianggap perlu dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan yang menentukan dan menetapkan kegiatan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Proses perencanaan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengitarinya dan mengandung sifat optimisme didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik, konsisten, dan realistis, maka kegiatan perencanaan perlu memperhatikan yang pertama, keadaan sekarang artinya tidak dimulai dari nol, tetapi dari sumber daya yang sudah ada. Yang kedua, keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan. Yang ketiga, kegagalan masa lampau. Yang keempat, potensi, tantangan, dan kendala yang ada. Yang kelima, kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang analisis. Yang keenam, mengikut sertakan pihak-pihak terkait. Yang ketujuh, memerhatikan komitmen. Yang kedelapan, mempertimbangkan efektivitas dan efisien, demokratis, transparan, realistis, legalistis, dan praktis. Yang kesembilan, jika mungkin menguji cobakan kebanyakan perencanaan. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki kepada sekolah dalam memimpin sekolah adalah kemampuan menyusun rencana kerja sekolah atau RKS. Dalam hal rencana kerja sekolah, menurut PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 53 ayat 1, setiap satuan penjabatan rinci dari rencana kerja jangka menengah suatu pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Kalender pendidikan atau akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur. Yang B. Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya. Yang C. Mata pelajaran yang ditawarkan pada semester tahun ajaran berikutnya. Yang D. Penugasan guru gasal semester genap dan semester pendek bila ada. Yang D. Penugasan
guru pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya. Yang E, buku teks pelajaran yang pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya. F, jadwal penggunaan dan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran. G, pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai. H, program peningkatan mutu guru atau pendidik dan tenaga kependidikan. Yang I, jadwal rapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.